Salam dan segenap pengurus yang Allah muliakan, jamaah salat subuh yang Allah cintai. Masih suasana Syawal, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum dalam izin wa faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita termasuk bagian di bulan Syawal ini orang-orang yang kembali kepada jati dirinya atau kepada fitrah. Fitrah artinya jati dirinya. Setidaknya ada 6 ciri orang yang kembali kepada fitrah. Ini tema kita. Yang pertama, ciri orang yang kembali kepada jati dirinya atau kepada fitrahnya adalah I need a God. Aku butuh Tuhan. Aku selalu butuh Allah. Nabi Adam itu kan diturunkan di India, Pak. Ya. Sedangkan Ibu Hawa diturunkan di Jeddah. Makanya Jaddatun itu arti bahasa Arab itu nenek. Makanya orang India itu kalau ganteng banget. Kebetulan saya dulu senang dengan aktor-aktor India, dari Amitabh Bachchan, Dharmendra, Jitendra, Shakti Kapoor, Anil Kapoor, Mithun Chakraborty, Kumar Gaura, Shahrukh Khan, Amir Khan, Sanjay Dutt, Sanjay Dutt yang rada-rada gemuk gitu ya. Tapi kalau joget udah kayak bola bekel. Kan ganteng semua karena keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Nah, kemudian ketika beliau diturunkan, kan beliau sudah hidup dengan istrinya di surga. Tahu dong, laki-laki kalau lagi pengantin dipisah dengan pasangannya kayak apa doa rasanya. Jangan kata pengantin baru, pengantin lawas saja kalau kita pisah sama bini, nah, ribet urusan. Ya. Gak usah yang gede-gede lah. Ya. Kita ngeberesin spray aja kagak bisa. Betul nggak? Paling bisa bikin Indomie ya. Jamaah yang saya muliakan, Nabi Adam rindunya luar biasa, ingin ketemu dengan istrinya. Ya. Tapi justru yang diajarkan oleh Allah adalah bukan syair-syair lagu romantisme, tapi yang diajarkan oleh Allah adalah permohonan ampun. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa Tuhan kami, dolamna kami telah menganiaya diri kami, anfusana, illam taghfir lana jika engkau tidak ampuni kami, lanakunanna minal khasirin, saya kami adalah bagian dari orang-orang yang rugi. Nah, ternyata ada rahasianya. Dia pengen ketemu istrinya tapi disuruh minta ampun. Karena al-maghfirah yajlibu rahmah. Jadi ampunan itu nanti memancing rahmatnya Allah. Jadi sederhananya kalau kita disuruh milih apa? Ya milih kita minta ampun sama Allah. Ketika sudah minta ampun, dengan sendirinya rahmat akan datang. Dan ketika Nabi Adam sudah minta ampun dan diterima ampunannya, betul dipertemukan oleh Allah dengan istrinya di Arafah. Nah, ketika sudah ketemu, bahkan beliau sempat menginap di Muzdalifah, mabit di Muzdalifah, karena sudah maghrib, sudah malam. Ya, orang baru ketemu luar biasa. Ya. Nah, ketika sudah ketemu dan sebagainya, ternyata Nabi Adam alaihissalam secara psikologi mengalami kegelisahan. Ya, tentu saja malaikat Jibril tahu keadaan Rasul pertama itu. Singkat cerita ditanya sama malaikat Jibril, dan kira-kira begitu, lah ngapa ente mongsang mangsing baik,
Kan udah ketemu sama bini ente, ya. Ini semua bumi seluruh isinya kata Allah wasakhkhara lakum buat ente juga. Ente boleh makan apa aja, boleh minum apa aja, boleh metik apa aja, boleh. Ya belum dulu kan belum ada sertifikat tanah, Pak. Belum dikapling-kapling ya. Kalau sekarang sudah 74 tanah di Jabodetabek sudah milik saudara kita orang Cina, Pak. 74%. Entah 50 tahun yang akan datang kita kayak Singapura saja jadi. Man kalau dikasih tahu pada godek, jikir mulu ngurusinnya. Lama-lama kita kayak Singapura, baru ngerasa anak cucu kita yang kasihan. Jadi kata Jibril, kamu sudah semua kamu sudah dapatkan, Adam. Istri, bumi, seluruh isi bumi, makanan dan sebagainya. Apa jawab Nabi Adam? Betul Jibril. Memang secara materi saya sudah dapat semuanya. Tapi jawaban Nabi Adam apa tadi? I need a God. Saya butuh Tuhan. Oh, kata Jibril. Ente butuh Allah? Iya. Nah, ini pelajaran. Bahwa nanti suatu saat Bapak, kalau semua udah ngerasain yang namanya materi, nanti titiknya adalah begini doang memang dunia ini. Dunia ini cuma seperti ini adanya. Semua serba terbatas. Semua ada waktunya, ada batasannya. Maka yang dibutuhkan adalah tadi kemesraan dengan Allah. Ya. Iya dong, kita sudah punya mobil, rumah sudah bagus, makan tiap hari nggak ada yang nggak enak semua. Tapi kayaknya kok hampa saja. Nah kita butuh Allah. Orang beriman alhamdulillah punya kanal, yaitu Allah. Maka orang yang sudah merasakan semua materi, dia lari kepada Allah, cakep. Ya, dia akan merasakan mendapatkan kesempurnaan hidup. Kadang-kadang ada yang lari ke dukun, kemana-mana kan, langsak, tersesat dan sebagainya. Tapi ketika dia butuh Allah seperti Nabi Adam, selamat. Ya. Maka orang yang kembali kepada fitrah jati diri kemanusiaannya, dia senantiasa butuh Allah. Baik dalam keadaan kurang, lebih, berdiri, duduk, berbaring, dalam keadaan apapun, dia butuh Allah. 24 jam butuh Allah. Maka Nabi Adam kemudian minta, tolong Jibril kasih tahu, bukan kasih tahu, minta kepada Allah bagaimana caranya saya untuk bisa mendapatkan kenikmatan spiritual itu. Lalu Jibril datang ke Allah, lapor, ya Allah, Adam ingin mendapatkan kenikmatan spiritual karena dia sudah merasakan semua kenikmatan materi. Apa yang harus dilakukan? Maka Nabi Adam kemudian disuruh oleh Allah untuk tawaf. Untuk tawaf. Ya. Balik ke Adam, ente disuruh tawaf sama Allah. Kata Adam, di mana tawafnya? Bagaimana caranya? Jibril datang dari Allah, ya Allah, Nabi Adam nanya lagi bagaimana caranya, terus di mana tawafnya? Lalu gini, Adam, Jibril, ente tarik di tengah-tengah surga, tarik ke bawah, tep, nah disitulah ada. Mau ditarik dari tengah-tengah surga, ternyata di bumi itu adalah di Ka'bah itu yang sebenarnya. Maka kemudian Adam tawaf diajari sama malaikat Jibril. Sampai hari ini menjadi ritual haji tidak hanya umat Rasulullah, tapi semua umat-umat yang lain. Jadi orang yang kembali kepada fitrah kejati diriannya, dia walaupun dikelilingi oleh materi selalu merasakan kira-kira begitu. Coba serius amat ngeliatin saya, suruh nanya ya. Yang kedua, orang yang kembali kepada jati diri fitrahnya adalah memiliki sifat rahmah, kasih sayang, ya. Sifat kasih sayang. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Tabrani, "Wali amsiyah ma'a akhi ahabbu min a'takifa hada masjid sya'ra." Apa kata Nabi? Berjalan atau membersamai orang beriman dalam kesulitan
lebih aku sukai dibandingkan iktikaf di Masjid Nabawi sebulan. Apa nih maknanya? Menolong orang lain, membantu kesulitan orang lain beriman, itu signifikansinya dahsyat. Namanya ibadah sosial. Sekarang misalnya yang sedang ramai adalah menolong saudara kita orang Palestina. Saya ditanya, Ustaz, kenapa kita harus menolong Palestina? Apa aja? Satu, secara konstitusi bangsa Indonesia ya, itu punya kewajiban untuk menghapus penjajahan di atas muka bumi, karena di pembukaan undang-undang kan isinya begitu. Nah, ternyata satu-satunya negara yang masih dijajah adalah Palestina. Maka kewajiban kita semua bangsa Indonesia, tidak hanya orang Islam, seluruh bangsa, karena undang-undangnya adalah milik kita semuanya. Lalu kalau ada orang tiba-tiba bilang, ngapain ngurusin Palestina? Berarti dia nggak ngerti, nggak baca undang-undang, nggak paham konstitusi. Lagunya doang, lagunya paling konstitusional, paling ini. Karena secara konstitusi seperti itu, kita harus menghapuskan penjajahan di atas muka bumi. Dari tahun 48 ya sampai hari ini dijajah. Dari wilayahnya 79%, dan 48 wilayah Palestina itu 79%, Pak. Israel cuma 20-an. Nah sekarang kebalik, Palestina tinggal 19%. Itu pun mau dihapus. Tujuannya memang satu, Zionis itu ingin menghapus, ingin mengusir semua orang Palestina. Tapi itu skenario manusia. Allah kan juga punya skenario. Kenapa? Disitulah bumi yang diberkahi Allah. Semua laki-laki di sana hampir hafal Quran 30 juz. Remaja di sana kalau tanya cita-citanya cuma 2, bebaskan Aqsa, mati syahid, dan hafal Quran. Maka orang-orang yang kayak gini bagaimana dibiarkan sama Allah? Mustahil Allah membiarkan mereka. Maka mestinya secara logik Palestina sudah selesai dari tahun 48 49 waktu perang 6 hari Arab, mestinya udah beres selesai. Tapi sampai saya malah kemarin kaget dunia ya. Ternyata Hamas punya roket yang jangkauannya 250 km, menjangkau seluruh dari Tel Aviv sampai kota-kota di Israel semua. Itu bukan karena logika manusia, itu adalah berkah dari Allah. Dan orang Palestina itu walaupun mohon maaf ya, nggak terlalu khusyuk kayak kita kalau campur sama istri kan. Nah kalau kita kan nggak ada yang gangguin, Pak. Nah kalau dia, tapi kalau sudah jadi anaknya ada yang 3, ada yang 4. Alhamdulillahnya sehat-sehat. Coba antum lihat orang-orang Palestina, dan bersih-bersih. Ya. Kulitnya putih-putih. Memang kayak saya, sawo busuk begini. Hidungnya mancung-mancung. Seperti itu. Jadi kita kenapa bantu Palestina? Karena konstitusi. Yang kedua, kenapa kita harus punya perhatian dengan Palestina? Karena Pancasila, sila yang kedua menyebutkan kemanusiaan, humanism. Man lam yarham man fil ardi wala yurham man bisam. Siapa yang tidak punya rasa sayang kepada yang di bumi, Allah yang di langit tidak menyayangi dia. Kemanusiaan itu yang dibikin ulama itu, pasal ayat yang kedua. Maka bagaimana mungkin ada orang yang tidak terusik kemanusiaannya? Ada bayi di depan mata ditembak jeger. Ada orang hamil ditembak tengah-tengahnya, badannya jeger. Itu terjadi bukan insiden tiap hari hampir. Mustahil orang-orang yang punya nurani, punya hati nurani, punya sisi kemanusiaan tidak terusik. Dan kemarin dibuktikan Allah menggerakkan hati manusia walaupun tidak beriman. Kemarin semua hampir se-Eropa demo. Di Amerika itu demonya lah dahsyatnya luar biasa. Yang protes kekejaman Israel karena kemanusiaan. Ya.
Bahkan saya pernah membaca satu kisah ya, namanya Rachel Corrie ya. Pernah dengar nggak Rachel Corrie? Dia mahasiswi orang Amerika asli, Kristen. Rachel Corrie itu. Ketika dia searching tentang Gaza, dia tertarik tentang penderitaan mereka. Lalu dia waktu sedang kuliah semester 6, dia pergi ke Gaza. Niatnya cuma ikut kemanusiaan saja. Ternyata begitu nyampe sana, penderitaan anak-anak di sana luar biasa. Maka sisi kemanusiaan Rachel Corrie ini terpantik. Maka dia terus menjadi volunteer, menjadi aktivis kemanusiaan sampai terakhir ketika dia membela ada seorang Palestina yang punya rumahnya jelek ya, itu mau digusur oleh tentara Israel. Dan dia kalau tidak salah penghuninya sedang mau melahirkan. Ya tentu Rachel Corrie luar biasa dihalang itu siapa? Bulldozer itu. Dia orang Amerika. Orang Israel juga tahu dia orang Amerika. Tapi tidak dihiraukan, dilindes habis itu. Si Rachel Corrie ditangisi oleh orang Palestina. Di dunia gempar. Maka kemarin dibuktikan ya di Amerika juga gejolaknya luar biasa tentang bagaimana kekejaman Israel secara internal di Amerika seperti itu. Nah kalau di Eropa, di Amerika, di dunia mereka bergejolak dari aspek kemanusiaannya, ya kalau di sini sesama orang Islam nggak ada kemanusiaannya ya lucu. Yang ketiga, kenapa kita harus punya perhatian dengan Palestina? Adalah karena di sana ada Masjidil Aqsa. Betul, jaraknya dari Hamas ke Masjidil Aqsa itu sekitar 60-70 km. Betul. Tapi itu milik umat Islam. Di sini saja ya, di Jelupang, di Kunciran kita terpantik, apalagi cuma di Hamas. Bahkan ada yang punya argumentasi nggak rasional. Kenapa itu? Itu kan Aqsa bukan di Hamas, di jalur Gaza. Jaraknya kan 70 km. Kenapa orang Gaza pada marah-marah? Ya, ente mah jaga semua makan rebung kagak nyambung bisa ngomongnya. Lah jangan kata di Gaza yang 70 km, kita di sini. Karena Al-Aqsa adalah milik umat Islam. 16 tahun menjadi kiblat umat Islam pertama. Sebelum Allah menyuruh Rasul untuk kiblatnya ke Mekah 16 tahun. Maka kita harus menjaga Al-Aqsa itu. Kalau tidak ada perasaan kita menjaga Al-Aqsa, makanya kata Erdogan bilang apa? Menjaga Al-Aqsa sama dengan menjaga Masjidil Haram, menjaga Al-Aqsa sama dengan menjaga Masjid Nabawi, menjaga Al-Aqsa sama dengan menjaga Ka'bah. Kira-kira seperti itu. Yang keempat, mengapa kita punya perhatian terhadap Palestina? Karena mereka hampir semuanya adalah sama dengan kita secara akidah. Allah Tuhannya sama, Nabinya sama, Qurannya sama, rukun Islamnya sama, rukun imannya sama. Mereka adalah orang-orang beriman yang disebutkan dalam hadis, al-mu'minil mu'min kal bunyani yashuddu ba'du ba'da. Jadi orang yang kembali kepada jati dirinya, dia memiliki sifat rahmah, kasih sayang kepada makhluk-makhluk Allah yang sedang terzalimi. Yang ketiga, orang yang kembali kepada jati dirinya adalah orang yang punya rasa khauf wal khasyah, rasa takut kepada Allah. Jamaah yang saya muliakan, ada seorang laki-laki datang kepada Syekh Ibrahim bin Adam. Kata laki-laki itu, Syekh, saya ingin kembali kepada Allah. Hidup saya diwarnai oleh banyak kedurhakaan. Apa nasihat Anda kepada saya agar saya istiqomah? Saya punya rasa takut kepada Allah. Kata Syekh Ibrahim bin Adam, nasihatnya pertama begini: kalau Anda nanti jatuh lagi berbuat durhaka, kerjakan saja. Tapi syaratnya satu, kamu mengerjakan kedurhakaannya itu jangan di buminya Allah. Yang kedua, kalau kau jatuh kepada kedurhakaan kepada Allah, kerjakan saja dengan syarat ketika engkau melakukan kedurhakaan itu tidak menggunakan
panca indera yang dibuat oleh Allah. Yang ketiga, kalau kau jatuh kepada kedurhakaan, kerjakan saja dengan syarat ketika melakukan kedurhakaan jangan diketahui sama Allah. Yang keempat, kalau kau melakukan kedurhakaan, kerjakan saja dengan syarat ketika datang malaikat Israel mau mencabut nyawamu, kamu lari, tolak. Itu yang namanya Israel. Dan yang kelima, kalau kau jatuh kepada kedurhakaan, lalu Allah memvonismu di neraka, ketika kamu dilempar di neraka, kamu tolak pekerjaan malaikat penjaga neraka itu. Apa kata si hamba tadi? Syekh, mustahil saya kerjakan sama saya. Bagaimana mungkin saya mengerjakan kedurhakaan tanpa di buminya Allah? Lah bumi mana lagi? Mustahil saya mengerjakan kedurhakaan tanpa menggunakan indera yang dibuat oleh Allah. Pakai indera mana lagi? Mustahil saya durhaka tanpa diketahui sama Dia yang Maha Tahu. Mustahil. Ya, dan mustahil saya bisa menolak Israel, apalagi malaikat penjaga neraka. Maka kata Syekh Ibrahim, ya begitulah mestinya seorang mukmin itu punya rasa khauf, rasa khasyah, rasa bersama Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, al-hadits ayat 4. Allah membersamaimu 24 jam. Kemudian yang keempat, orang yang kembali kepada jati diri, kepada fitrah, itu mudah memaafkan. Mudah memaafkan orang lain. Jamaah yang saya muliakan, memaafkan itu ada 3 macam jenisnya. Ya, itu termasuk jenis yang mana nanti. Pertama, ada namanya al-afu. Al-afu itu begini. Sebenarnya saya gedeg banget sama dia, kagak demen sama dia dah, kagak suka sama dia, benci sama dia. Tapi karena Allah dan Rasulnya nyuruh saya memaafkan, udah saya maafin. Itu al-afu namanya, tingkatan pertama. Jadi terpaksa tapi akhirnya mau, kira-kira begitu. Ciri-cirinya tuh kalau salaman rada melengos. Salaman tapi nggak serius lah, kira-kira begitu. Ya karena sebenarnya dia kagak mau, cuman ingat agama, Allah dan Rasulnya nyuruh, ya udah. Nah, bagus. Itu memaafkan, cakap begitu. Nah, yang kedua namanya as-sofu. As-sofu jamannya as-sofat. As-sofat itu adalah lembaran-lembaran baru. Maka walaupun dia gedeg, sebel, benci sama siapapun, maka dia sudah tutup masa lalu. Saya dan Anda bukan lembaran baru. Walaupun saya gedeg sama ente kayak apa, enggak. Saya enggak ungkit-ungkit lagi, selesai sudah. Ini as-sofu. Nah, yang paling cakep adalah Ghufran, nama saya. Kalau Ghufran itu tidak hanya kita mau memaafkan orang lain, bahkan atbi'us sayi'at bil hasanat. Orang yang menzalimi kita kasih kebaikan. Ini kelasnya Nabi Muhammad, para sahabat dan orang-orang saleh. Ya, Nabi Muhammad kan begitu ya. Ketika orang Yahudi disuapi, malah mulutnya mencaci maki beliau, itu si Muhammad tuh orang gila, orang ini. Nabi nyuapi. Coba kalau Pak Joko nyuapin orang, dia nyumpahin Pak Joko, kira-kira diapain Pak Joko? Ogah amatnya. Ini Ghufran. Ya, mudah-mudahan kita masuk 3 kategori ini. Karena di luar 3 kategori ini, berarti kita bukan orang yang pemaaf. Artinya apa? Orang yang tidak dicintai sama Allah, dan bukan orang muttaqin. Karena ciri orang yang muttaqin adalah di surat Al-Imran 134 itu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh wa ittatil muttaqin alladziina yunfiquna bis-sarra wad dharra wal kadhimil ghaidha wal 'afina 'anil nas. Mau memaafkan orang lain. Alhamdulillah kita sudah memaafkan semua ya di bulan Syawal ini. Amin. Yang kelima, orang yang kembali kepada jati dirinya itu punya sifat yang khas. Apa itu? Tawadu. Tawadu. Ya. Melihat orang yang
kaya, dia ngomong sama Allah, ya Allah, dia lebih kaya dari saya, tentu sedekah dia lebih banyak dari saya, maka saya hormati dia. Melihat orang yang lebih miskin dari dia, dia mengatakan, ya Allah, dia lebih miskin dari saya, tentu hartanya yang digunakan untuk maksiat lebih sedikit dari saya. Dia melihat orang yang alim, ya Allah, dia orang alim, pasti ilmunya sudah banyak bermanfaat untuk umat, baik melalui media sosial atau langsung, dan saya hormati dia, dan dia lebih baik dari saya. Ketika dia melihat orang yang bodoh, dia juga mengatakan, ya Allah, dia lebih bodoh dari saya, tentu cara berpikir dia adalah sangat sederhana sehingga tidak neko-neko. Ya, kadang-kadang ada orang yang berpikir terlalu neko-neko, seperti orang Mu'tazilah, saking menggunakan akalnya malah tersesat. Kemudian ketika melihat orang yang punya jabatan, ya Allah, dia punya jabatan, tentu tanggung jawab dia lebih besar dari saya, dan bisa jadi dia ada termasuk kategori imamun adil. Melihat orang yang tidak punya jabatan sama sekali, ya Allah, dia tidak punya jabatan sama sekali, tentu nanti hisabnya lebih mudah karena tidak ada tanggung jawab yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Singkat cerita, orang yang kembali kepada jati dirinya, maka dia memiliki sifat yang khas, yaitu tidak ingin meninggikan positioning dirinya sendiri di hadapan makhluk-makhluk Allah. Terakhir, orang yang kembali kepada jati dirinya adalah orang yang rela berkorban. Ini terakhir, ya, berkorban untuk Allah tentunya. Jadi ada kisah begini, Pak. Ketika Sayyidina Umar jadi khalifah, beliau didatangi 3 pemuda. Si pemuda itu salah satunya namanya Azam. Nah, Azam diapit oleh 2 pemuda, nyampe kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar menjadi Amirul Mukminin waktu itu. Nah, setelah sampai, 2 pemuda itu bilang begini sama Sayyidina Umar, wahai Tuan Umar, Amirul Mukminin, tolong si Azam ini dikisos. Memang perkaranya apa? Azam, ya, apa yang menyebabkan kamu dituntut untuk dikisos? Gak main-main ini kisos itu. Kisos itu kan ayat Al-Baqarah 178, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Orang yang beriman diwajibkan atas kalian untuk kisos. Al-hurru bil hurri, menghilangkan nyawa orang merdeka harus dibalas dengan menghilangkan nyawa orang merdeka. Wal abdu bil abdi, menghilangkan nyawa budak, balasannya juga dihilangkan nyawa budak. Wal unsa bil unsa, menghilangkan nyawa wanita, maka balasannya juga menghilangkan nyawa wanita. Kata Sayyidina Umar, apa masalahnya Azam? Begini, wahai Tuan Khalifah, saya ini kan punya onta. Ketika saya tertidur, onta saya itu memasuki kebunnya bapaknya kedua pemuda ini. Yang namanya onta kan kagak sekolah, ya apa aja dimakan, apa aja diinjak-injak. Maka Tuan Khalifah, bapaknya pemuda ini marahnya luar biasa kepada onta saya, sampai onta saya dibunuh. Nah, melihat onta saya dibunuh, saya kan masih muda juga Tuan Khalifah, darah saya mendesir. Maka saya balas, saya bunuh juga si bapaknya pemuda ini. Oh, begitu masalah. Baik, kalau begitu begini. Sebagaimana tadi surat Al-Baqarah 178, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum, saya sebagai Amirul Mukminin tetap harus menjalankan hukum qisas. Kamu Azam harus dikisos. Siap, kata Azam. Tapi mohon Tuan Khalifah beri waktu 3 hari buat saya. Saya ada urusan dengan kaum saya. Janji 3 hari. Kedua pemuda tadi gestur secara psikologi merasa tidak sepakat. Ini bagaimana kalau lari ini? Tiba-tiba Sayyidina Salman Al-Farisi bangun. Wahai Tuan Khalifah, saya menjamin dia, kalau dia lari, dia tidak datang, saya dikisos. Waduh, kaget semuanya. Apa yang terjadi? 3 hari ditentukan, katakanlah jam 10 pagi ditentukan hari Jumat, jam 9.45 belum datang. Jam 9.50, 10 menit lagi belum datang. Udah gelisah semua. Salman sudah
Udah tengok-tengok ini. Dan semua orang sayang sama Salman kan, sahabat yang luar biasa itu. Akhirnya jam 9:57 kurang 3 menit terlihat bayangan. Begitu semakin jelas ternyata benar si azan itu. Dengan terkokoh-kokohnya luar biasa. Lalu kemudian sampai di hadapan Khalifah Umar bin Khattab. Lalu Sayyidina Umar mulai melakukan aturan kisos itu. Tapi ditanya dulu, azam, siap wahai Tuan Khalifah. Kenapa kamu badannya terluka-luka seperti itu? Dan kamu tersengal-sengal luar biasa seperti itu? Begini Tuan Khalifah, saya sebetulnya belum selesai urusan dengan kaum saya. Tapi ketika saya tahu ada janji saya akan dikisos, maka saya lari sekencang-kencangnya. Saking saya tidak sadar saya sedang menepati janji, maka duri-duri pun banyak melukai tubuh. Karena saya ingin membuktikan bahwa orang Islam itu wali amanatihim wa ahdihim ra'un. Surat Al-Mu'minun ayat 8. Ciri orang beriman itu adalah menepati janjinya. Masya Allah, luar biasa. Nah, yang kedua, Sayyidina Umar nanya kepada Salman, iya, antum kan nggak terlalu kenal sama Azan, betul? Kenapa antum berani menjamin kisosnya Azan? Kalau dia tidak datang kan antum yang dikisos. Benar, kata Salman. Kalau tidak datang saya yang akan dikisos. Kenapa anda berbuat seperti itu, berkorban seperti itu? Wahai Tuan Khalifah, saya melihat di mata anak muda ini yang namanya Azan tidak ada kedustaan. Dan saya ingin membuktikan orang beriman sesama orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Orang beriman, jauhilah kalian negative thinking. Saya tidak mau negative thinking sama dia, karena saya yakin dari matanya terlihat kejujuran. Maka saya berani menjamin. Masya Allah, semuanya juga tercengang. Terakhir ternyata dua pemuda tadi bilang sama Sayyidina Umar, Tuan Khalifah, ketika melihat kenyataan ini, maka kami berdua sepakat. Apa? Mau tetap dikisos sekarang juga? Bukan. Kami maafkan Azan. Wah, semuanya takbir, Allahu Akbar. Kenapa anda kalian maafkan? Karena kami ingin membuktikan bahwa seorang muslim itu adalah pemaaf adanya. Kamu tidak menuntut dia, tidak perlu dia. Dietnya kan 100 ekor onta, nggak usah. Karena Azan itu bukan orang kaya. Subhanallah, semuanya rela berkorban untuk saudaranya yang seiman. Inilah jati diri orang yang kembali kepada fitrah kemanusiaan. Mudah-mudahan beberapa poin ini bisa menjadi inspirasi buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pak Joko mau respon, silakan. Yang lain dulu. Pas ya? Jika para jamaah yang ingin mengajukan pertanyaan, Pak Joko dulu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Topik pada subuh ini masalah mustahil. Hanya terus terang, akhir ini saya mau nasihat. Kalau kalau melihat berbagai fenomena terkait dengan Palestina, terkait dengan kondisi pemerintah Indonesia, dan ya banyak sekali gitu ya, itu saya merasakan ada satu keterbelahan yang sangat serius. Oh iya. Ya. Bukan hanya masalah politik, tapi banyak hal. Mungkin yang lebih terasa adalah politik. Yang ingin saya tanyakan adalah, ketika keterbelahan tersebut masing-masing memiliki argumentasi yang semuanya menyampaikan dalil di mana kita diperintahkan untuk menggigit erat-erat Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian masing-masing mereka juga menyampaikan hal yang sama gitu ya.
terjerumusan yang tidak pas tentunya seperti itu. Ini saya yakin, ya nggak tahu mungkin ada perasaan saya tidak sih, maaf ya. Kegalauan itu luar biasa ya. Menurut saya kalau mengikuti ini ternyata salah menurut versinya sono, ketika mengikuti ini salah juga sana. Jadi ada semacam misalnya drama tentang itu. Mohon nasihat dari Ustadz seperti apa yang harus kita ambil terhadap permasalahan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Secara garis besar, sebetulnya dari sejak Nabi Adam sampai nanti kiamat hanya ada dua jalan, yaitu al-haq dan al-batil. Al-haq diwakili oleh para rasul, para nabi, para ulama-ulama soleh yang berpegang teguh kepada ayat-ayat Allah. Al-batil itu multi. Maka ada istilah dalam akidah al-kufru millatu wahidah. Kekufuran itu bersatu apabila sudah melawan al-haq. Maka kekufuran itu bisa macam-macam, luar biasa. Itu pertama. Jadi sejak Nabi Adam sampai hari kiamat, pertarungan hak dan batil akan terus. Cuman tadi al-haq itu biasanya jelas representasinya, wakilnya para nabi, para rasul, ulama-ulama yang lurus. Nah, sedangkan kebatilan itu bisa macam-macam mereknya. Ada komunisme, ada liberalisme, ada isme-isme apapun. Kemudian yang kedua, saya teringat surat Al-Fat ayat 29 itu. Ini menjadi pegangan yang sederhana buat kita. Apa kata Allah? Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad itu utusan Allah. Walladina ma'ahu, orang yang bersama Nabi itu cirinya sudah ditentukan oleh Allah sendiri. Asyidda'u 'alal kuffar, ruhama'u bainahum. Dia tegas dengan kekufuran. Dan penyayang kepada orang-orang yang punya iman. Itu harus menjadi pegangan kita. Walaupun nanti dibungkus dengan berbagai macam dalih, kalau tidak ada itu, tidak ada al-farqu, pembeda, ya, asyidda'u 'alal kuffar, berarti tidak cocok dengan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, Imam Syafi'i pernah mengatakan, di akhir zaman, di zaman fitnah, itu memang tetap ada tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh ulama. Maka kata Imam Syafi'i, dekati ulama-ulama yang dibenci oleh kekufuran dan orang-orang kafir. Mereka lah penerang kalian, walaupun dibenci oleh semua. Ini sederhananya sebegitu Pak Joko ya, sebagai acuan kita. Sebab mohon maaf, pola beragama di Indonesia itu berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Kalau Nabi dulu akidah dulu 13 tahun. Nah, ketika tahu akidah itu kita paham betul mana musuh, mana lawan, mana wala, mana barok. Jadi jelas mana hak, mana batil. Nah, di Indonesia itu polanya fikih dulu. Nah, ketika dihadapkan dengan misalnya Palestina, ya ke fikih lari. Kalau ke fikih larinya, yang gak ketemu tadi asyidda'u 'alal kuffar. Ini menjadi problem. Makanya seakan-akan banyak juga tokoh yang sekarang ini kontrak ya dengan tadi pembelaan terhadap Palestina misalnya. Itu salah satu faktornya adalah tadi pemahaman beragamanya, orientasinya adalah awalnya kepada fikih. Dan yang ketiga, orang-orang di luar Islam dari sejak Nabi Adam sampai hari kiamat itu mereka kan konsolidatif, mereka membuat makar ya. Nah, cara menghadapi al-haq, kebenaran itu tidak berani secara frontal. Maka satu-satunya cara untuk menghadapi al-haq adalah mengambil bagian dari al-haq untuk ditaklukkan, lalu dibenturkan dengan pembela al-haq tadi. Sehingga kemudian sesama al-haq berantem. Tapi yang satunya sebetulnya dikooptasi oleh kepentingan di luar Islam dengan kompensasi dunia dan seluruh isinya.
Ya Pak Jokowi bisa merasakan lah betapa misalnya ulama sekelas Habib Rizik 1 triliun di hadapan beliau nggak mau terima. Tapi ada ulama yang cuma dijadikan misalnya komisaris, lalu selesai. Al-haq al-batilnya kemudian selesai di bawah jabatan itu. Misalnya seperti contohnya sederhananya. Kalau saya sih basirohnya jelas kok. Mana yang harus kita ikuti dan tidak gitu. Itu sudah jelas. Insyaallah. Makanya kembali kepada Al-Quran. Kalau tidak ada di Quran, di Sunnah. Kalau tidak ada di Sunnah, di ijma para sahabat, para ulama dan seterusnya. Jangan dari bawah menurut kiainya, Qurannya di nomor sekian kan, hadisnya yaitu nanti terjadi kacau balau. Maka tidak tahu lagi kita mana hak mana batil. Kalau yang kembali kepada Al-Quran, kepada hadis, kepada ini, kita akan tahu betul. Oh ini, kita tahu beda. Begitu Pak. Oke. Sekali lagi yang ditanyakan. Pas ya? Oke, siap. Mari kita tutup pertemuan ini. Ini nggak mau nanya lagi dingin apa lagi bagaimana ini? Belum ngopi apa gimana ya? Kita tutup dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ya Allah tawil umurana, panjangkan umur kami ya Allah, panjangkan umur ibu bapak kami ya Allah, panjangkan umur anak cucu saudara kami ya Allah, kakak adik kami, teman kerabat handetolan kami yang beriman ya Allah. Ussahi ajzadana, sehatkan kami lahir dan batin ya Allah. Wanawir qulubana, sinari hati kami dengan ayat-ayat-Mu ya Allah. Wasabbit imanana, kokohkan tauhid dan iman serta akidah kami ya Allah. Wasi arzaqana, luaskanlah rezeki kami ya Allah, rezeki yang berkah. Wa ahsin a'malana, perbaikilah amal-amal kami ya Allah. Wa qdi hawaijana, kabulkanlah hajat-hajat kami, hajat dunia dan hajat akhirat. Rabbana wa ya Rabb kami, atina, karuniakan kepada kami semua fi dunya hasanah, kehidupan dunia yang hasanah, yang dekat dengan Engkau. Wa fil akhirati hasanah, kehidupan akhirat yang hasanah, tidak lain adalah surga. Wa qina adzabannar, hindarkan kami semua dari api neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.